3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk Anda semuanya. Kembali lagi di Onet, obrolan tunanetra. Obrolan yang fleksibel, yang santai dan juga intens. Bersama saya Dani Panglong, tunanetra Kabupaten Kuningan. Nah, Oneters yang ada di rumah, sebelum kita memulai, tentunya saya ingin menyampaikan dulu terima kasih buat Kopi IU yang sudah menyediakan tempat untuk kita hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh pendukung yang sudah mendukung program Onet ini dari kemarin-kemarin ya. Alhamdulillah banyak yang membantu program Onet ini gitu. Dan ini juga berkaitan dengan bintang tamu gestar kita kali ini, sahabat Oneters di rumah. Bintang tamu kali ini beliau berasal dari berhubungan dengan tentang kreatif, karena tema kita adalah makhluk kreatif sesat di dompet. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Bapak Endang Komara Eskom. Silakan Kang Endang. Alhamdulillah, punten saliman dulu. Silakan duduk Kang Endang. Mic-nya sudah? Alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Endang? Alhamdulillah, gimana Kang Endang sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, ini saya bergeser sedikit ya sebentar. Kang Endang, terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk Onet obrolan tunanetra Kang. Ya sama-sama, saya senang diundang ke sini. Masya Allah. Dan ini saya merasa surprise ya, dan merasa bangga ini ya diundang oleh Kang Dani di acara podcast Onet ini. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama Kang Endang. I hope you enjoy this moment. Kang Endang Komara. Biasanya dipanggil Kang Eko ya? Eko saja cukup. Kang Eko. Iya betul. Oh, Kang Eko. Itu udah nama di luar sana ya? Nama panggung. Jadi ada ya memang singkatan itu Eko Endang Komara ya kan? Oh iya benar juga ya. Jadi sejak SMA saya mungkin karena sering dipanggil singkatan, terus ada yang teman yang mempublish itu sehingga teman-teman pun ikut-ikutan. Betul jadi Eko, gitu. langsung Eko ya Kang ya. Betul. Kang, tema kita ini saya membuat tema makhluk kreatif sesat di dompet kan. Betul. Jadi Oneters yang ada di rumah yang mungkin belum tahu juga, Kang Eko ini adalah Ketua Komite Ekraf Kabupaten Kuningan ya Kang ya. Betul. Betul. Nah, Kang, sebetulnya Komite Ekraf itu sendiri itu apa Kang? Jadi Komite Ekraf itu adalah lembaga yang dilantiknya disahkan oleh pemerintah, yang tupoksinya adalah memberikan masukan, memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang program-program untuk pengembangan ekonomi kreatif ya. Jadi memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah. Intinya kita posisinya sebagai mitra seperti itu. Mitra pemerintah ya kan ya? Pemerintah betul. Dan untuk kepengurusan yang baru ini akan sudah berapa lama menjabat ketua? Ini kita dilantik baru bulan Mei kemarin 2024 tanggal 14. Oh iya. Langsung katanya sama Pak PJ langsung ya? Langsung sama Pak PJ. Pak PJ Bupati. Berarti ini kepengurusan yang baru ya Kang ya? Ini kepengurusan yang baru. Dan angkatan yang kedua? Yang kedua. Nah Kang, sebelum saya melanjutkan kepada Komite Ekrafnya sendiri ya Kang ya, ini saya waktu kemarin tuh mendengar audio tentang CV Kang Eko gitu ya. Kang Eko sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan, lalu juga bergerak di bidang yang banyak gitu ya Kang ya. Aku pengen tanya dulu sama Kang Eko sendiri nih ya. Sebetulnya Kang Eko itu basicnya di mana Kang? Ya sebetulnya mungkin saya pembelajar ya intinya. Jadi saya apapun yang menarik buat saya ingin belajar. Dan saya kalau belajar itu total kan. Semua hal saya kalau ingin saya pelajari harus saya jiwai gitu. Tapi memang basicnya saya di IT ya. Saya berprofesi sebagai konsultan IT dari tahun 2006 ya. Tapi kalau kiprah di IT dari udah lama sekali 97. Nah, jadi selama bertahun-tahun agak bosan juga ya, tapi saya suka musik, saya suka
desain juga sih, suka banyak hal. Tapi detailnya Eskom ya Kang ya? Detailnya Eskom karena itu basic sekolahnya ya. Kang, saya pengen tahu dong penghargaan apa yang Kang Eko benar-benar mengingat itu? Memang kalau sebetulnya saya jujur ya, saya itu dapat penghargaan pun itu hal-hal yang saya belum masih boleh dikatakan baru ya. Seperti di film ya kan, ada beberapa film saya yang alhamdulillah berprestasi di festival-festival tingkat nasional. Betul. Tapi sebetulnya saya masih pembelajar film begitu ya, dibanding dengan teman-teman yang lain. Ya paling penghargaan sebagai, mungkin karena saya punya yayasan jadi social contribution ya, jadi artinya orang yang mempunyai kontribusi sosial itu dari Kuningan Kreatif ya. Mungkin karena saya mendidik anak-anak kreatif gitu ya, saya punya yayasan namanya Mega Citra Kreasi, nah, yang bergerak di bidang pembinaan bidang film, fotografi sama teater. Tapi penghargaan sesungguhnya adalah dari anak-anak yang saya bina yang punya dedikasi dan mereka mau belajar dengan keras dan sungguh-sungguh, kemudian mereka berprestasi. Itu artinya binaan kita itu mereka serap dan mereka dedikasikan gitu. Dan itu sebuah penghargaan buat saya gitu istilahnya. Itu yang paling apa istilahnya? Berharga dan kepuasan batin. Betul betul Kang. Nah. Saat ini Kang Eko sendiri kegiatannya apa sehari-hari Kang? Ada beberapa lembaga yang saya berpartisipasi di dalamnya. Saya punya usaha kecil juga ya kan. Kemudian saya juga di Komite Ekrab ya. Kemudian saya di yayasan juga tadi. Kemudian saya jadi litbang juga di Forum Film Kuningan. Kemudian saya membantu juga ada pengelolaan eduwisata ya, Sangkanika ya. Kemudian itu sih. Banyak. Sementara itu ya yang lainnya ya apa? Kalau fokus saya tentunya di yayasan sama di Komite Ekrab ya untuk saat ini ya. Seperti itu kan. Dan menjadi ketua Komite Ekrab Kabupaten Kuningan periode sekarang ya Kang ya. Betul. Sudah tidak diragukan lagi, ternyata memang banyak prestasinya gitu kan Kang. Tentu kemarin terus terang aja saya ketika mendengarkan di audio CV Akang memang saya sangat bangga banget Kang mendengarnya begitu, apalagi setelah ketemu ini, dan saya bangga banget setelah ketemu sama Kang Eko. Tapi justru saya bertemu dengan anak saya malah yang lebih bangga. Masya Allah, ini saling memuji ya jadi judulnya. Iya betul. Kang, ini jujur ini. Ya Bapak, alhamdulillah, terima kasih. Kang, kembali kepada ekonomi kreatif ya Kang ya. Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kuningan. Ekonomi kreatif ini ya tentunya tadi yang akan sebutkan adalah mitra pemerintah ya Kang ya. Mitra pemerintah untuk bertujuan apa Kang? Pemerintah itu kenapa mengadakan ini? Jadi tujuannya adalah untuk bisa mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Kuningan. Jadi kalau pemerintah sendiri kan posisinya sebagai regulator dan fasilitator ya. Tapi kalau yang punya ilmunya itu kan akademisi dan praktisi. Nah, makanya butuh keseimbangan di sini, butuh masukan dari orang-orang yang di bidangnya ya. Makanya ada Komite Ekonomi Kreatif yang isinya ada akademisi, ada praktisi. Nah, jadi kami itu membuat rumusan-rumusan, solusi-solusi dan kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah. Kita yang berdasarkan kajian, bukan asumsi ya. Betul. Berdasarkan kajian, kemudian kajian tersebut kita sampaikan ke pemerintah. Jadi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif maka harus menempuh langkah ini dan ini misalkan. Apakah berupa program ataukah kebijakan bersifat regulasi dan sebagainya. Nah, dan kami pun tentunya harus banyak bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan para pelaku
dan komunitas-komunitas apa yang mereka butuhkan, permasalahan apa yang mereka hadapi. Kemudian dari kami sendiri ada praktisi-praktisi dan akademisi yang tentunya merumuskan solusinya. Betul. Tentunya mereka yang sudah berpengalaman ya, artinya seperti salah satunya ada Kang Pupun ya kan. Kang Pupun gitaris kebanggaan kita itu kan. Oh itu grup bandnya apa? Saya lupa lagi. Kapten. Kaptennya Iya, betul. Itu juga ada di Komite Ekraf. Beliau di divisi pemasaran ya. Kemudian ada dari akademisi juga ya. Ada Kang. Ada berapa? Ada berapa kepengurusan? Berapa orang? Ada 18 orang. Ada 18 orang dan ada berapa divisi di Komite Ada Ekraf? 4 divisi. Ya. Ada 4 divisi. Betul. Ada 4 divisi. Jadi sesuai secara expert mereka punya expert masing-masing ya. Apakah di bidang film, fotografi, videografi ya, kemudian ada musik dan sebagainya, pertunjukan juga. Tapi secara tupoksi tentunya ada bidang-bidang sesuai dengan strukturalnya. Betul. Fungsional strukturalnya. Ada yang divisi pemasaran, ya kan, divisi jaringan kemitraan, hak karya cipta, karya intelektual ya, dan edukasi ya, bidang edukasi, divisi edukasi ya. Kemudian riset dan sebagainya ya. Jadi semua kebutuhan yang diperlukan untuk bisa menangani semua sektor gitu ya. Betul, berarti jadi kita sebetulnya secara ruang lingkup kerja sangat besar sekali, karena ekonomi kreatif itu kan semua sektor menggunakan. Betul. Bidang apapun menggunakan. Jadi bukan dimonopoli oleh sebuah instansi seperti Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga ya. Betul. Sporapar Ekraf ya. Di Sporapar kalau di Sporapar Kabupaten Kuningan ya. Ada bidang Ekraf kan. Nah, kalau mungkin leadingnya sih memang ada terkait di sana. Tapi kalau secara substansi kita itu ada di semua sektor. Karena di bidang pendidikan, karena kita juga berawal dari edukasi juga kan. Kemudian ada di semua sektor pun pasti menggunakan ya kan. Di mungkin ya contohnya sebagai contoh di misalnya perindustrian perdagangan gitu kan, pasti ada labeling, ada desain dan sebagainya kan. Itu kan semua adalah subsektor dari ekonomi kreatif, sehingga kita nempel dimanapun gitu. Betul. Nah seperti itu. Nah ketika Kang ya Komite Ekraf Kabupaten Kuningan ini sudah terbentuk kemarin ya, kepengurusan yang baru, lalu juga ada 4 divisi, lalu juga ada beranggotakan kepengurusannya itu 18 orang ya Kang ya. Nah yang pertama kali Kang Eko hadapi itu problem apa Kang di Kuningan? Tentang Ekraf ya? Sebetulnya mungkin yang lebih tepatnya apa yang saya lakukan sebagai awal ya. Betul. Karena kita kan yang harus kita lakukan adalah berkomunikasi dengan para pelaku. Karena kita ingin mengetahui potensinya, potensi. Jadi di sana baru ketemu persoalan-persoalan. Jadi setiap komunitas atau para pelaku ekonomi kreatif tentunya mereka semua menyampaikan persoalannya. Dan kita mencoba mungkin pada saat itu ada gagasan yang bisa kita sampaikan, tapi pada saat itu juga kita membaca potensi untuk dibawa, diinformasikan ke teman-teman di komite untuk bisa dirumuskan solusinya yang lebih istilahnya lebih meluas ya, karena terkait dengan itu kan keluhan-keluhan ataupun persoalan yang dihadapi para pelaku yang tentu saja mungkin itu hal yang sama yang dihadapi juga oleh orang lain ya, para pelaku yang lain. Artinya harus ada rumusan yang bisa mengatasi dan itu bisa menjadi solusi bersama begitu. Betul. Nah selama 2 bulan ini berarti ya? Ya. Apa kendalanya Kang? Kendala konkretnya? Kalau di komite sendiri sih tidak begitu ini menjadi kendala ya. Yang mungkin kendalanya adanya di para pelaku ya, yang mereka hadapi begitu. Tapi yang jelas permasalahan yang kita lihat begini, Kuningan itu pada umumnya para pelaku ini membutuhkan support ya, masih kekurangan support. Contohnya dari ruang kreatif yang mereka butuhkan, mereka kan butuh aktualisasi diri, perform ya,
butuh ruang kreatif yang layak, kemudian mereka butuh edukasi untuk bisa melayakkan mereka sehingga punya kemampuan yang layak ya, istilahnya lebih layak, lebih baik gitu. Nah kemudian dari sisi promosinya, apresiasinya mereka pun butuh itu, dan di kita itu masih terbatas ya, masih sangat terbatas sehingga belum semuanya bisa mendapatkan itu semua, fasilitas, infrastruktur dan sebagainya masih belum ya. Contohnya di film, misalkan film itu ya karena komunitas bergerak sendiri-sendiri dari kantong pribadi untuk perawatan dan sebagainya, dan bisa diukur gitu ya, sehingga untuk bisa mendapatkan production value yang bagus itu, contoh ya di bidang film itu tentunya butuh support yang lebih, dan solusinya diantaranya pemerintah harus turun tangan ya. Kemudian lokasi juga, contoh yang bikin film kadang bingung dengan lokasi, nah pemerintah tuh yang punya solusi contohnya, karena banyak tempat wisata kan bisa dimanfaatkan sekalian endorse betul. Misalkan manfaatkan untuk lokasi syuting dan sebagainya. Jadi harapan saya itu intinya bahwa anak-anak muda itu punya ide kreatif untuk mewujudkan ide kreatifnya menjadi karya, itu perlu dukungan ya. Nah Komite Ekonomi Kreatif ini contohnya mendorong, memberikan masukan, gagasan gimana caranya pemerintah untuk memfasilitasi agar ide gagasan kreatif dari anak-anak muda ini terwujud menjadi karya dengan memfasilitasinya, dengan mensupportnya. Contohnya seperti itu. Nah itu harapan saya. Berarti dari pemaparan Kang Eko yang tadi barusan, saya menangkap bahwa Komite Ekraf Kabupaten Kuningan menangkap bahwa adanya kekurangan edukasi, kekurangan tempat, dan juga media, infrastruktur dan juga, tentunya kan? Pendanaan ya. Pendanaan itu otomatis ya. Tentunya. Ini nomor satu ya Kang ya. Nah terkait dengan tema kita ya Kang, malu berkreatif seperti dompet Kang. Tadi Kang juga menyebutkan keinginan harapan Kang Eko untuk semua ya warga Kuningan tentunya khususnya gitu ya, yang anak-anak mudanya mau berkreasi ya Kang ya. Nah menurut pandangan Kang Eko sendiri nih, kenapa Gen Z di Kabupaten Kuningan masih enggan untuk berkreasi, mengungkapkan dirinya? Justru yang saya lihat sebaliknya ya. Sebaliknya anak-anak muda Kuningan itu sangat kreatif sebetulnya, sangat kreatif sekali. Dan cuma sebagian besar masih di ranah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu ya eksperimental ataupun untuk kepuasan batin atau hobi gitu ya. Nah, itu FOMO. Mungkin FOMO. Diantaranya FOMO ya. Tapi justru saya itu kami ya Komite Ekraf ingin mewujudkan mereka tidak hanya di ranah aktualisasi diri, tapi masuk ke ranah industri. Ya, jadi jangan sampai mereka buang-buang umur, menggunakan umurnya untuk berkreasi, tapi tidak mendukung kehidupannya di masa depan gitu secara ekonomi. Betul. Nah itu yang jadi concern kita. Contoh perfilman, kita kan jangan salah ya, di Kuningan itu di bidang perfilman ada mungkin lebih dari 110 karya film dan lebih dari 160 penghargaan dari lokal sampai internasional. Nah potensinya kan besar, ya kan? Betul. Tapi mereka masih di ranah aktualisasi diri, artinya bikin film itu bukan untuk mendapatkan return, penghasilan dan sebagainya. Karena apa? Karena di kita belum ada salurannya. Betul kan? Nah, justru yang harus diupayakan oleh semua pihak, terutama pemerintah, bagaimana membantu saluran-saluran ini supaya mereka itu yang tadinya aktualisasi diri jadi industri, sehingga mereka bisa menghidupi keluarganya, menghidupi dirinya secara ekonomis. Contoh, ini ada mungkin sebuah awal yang baik tuh, ada teater mini ya. Betul. Ada bioskop mini yang sudah dibangun tuh di Puspa ya. Betul. Dan mudah-mudahan itu berkelanjutan ya Kang ya, tidak hanya betul. sementara doang gitu. Kadang-kadang kan gitu ya Kang ya. Betul. Nah, artinya begini, artinya ini bisa berlanjut nih sebagai titik balik untuk bisa karya-karya film kita itu di apa istilahnya punya nilai ekonomis
begitu. Dan sayang sekali kalau misalnya tidak sampai sana. Jadi kreativitas itu diharapkan, kreativitas yang mungkin saat ini hobi itu tidak menjadi kreativitas yang disesali di masa yang akan datang. Karena apa? Kreativitas itu bukan menghabiskan masa muda, bukan buang-buang umur gitu. Betul. Ya. Tapi riset apa yang Kang Eko lakukan perihal tentang generasi Gen Z gitu ya di Kabupaten Kuningan itu semuanya memang mempunyai potensi. Gitu. Ya terbukti dari karya-karya kita kan di karya di YouTube banyak ya kan, kemudian mereka coba berkreasi banyak sekali dari berbagai bidang ya, berbagai bidang kita ada begitu. Dari mulai musik kan pasti banyak sekali hype-nya gitu kan, dan apalagi sekarang kan banyak di YouTube ya, beberapa band yang udah mulai ini apa istilahnya, muncul, ya, production value-nya udah mulai bagus gitu ya, kemudian film udah jelas gitu ya, banyak sekali komunitasnya, kemudian di sekolah-sekolah kan ada FLS2N juga betul kan ya. Ada film, berarti ini kan banyak, Kuningan tuh banyak yang bisa diangkat ya, kebudayaannya dan ini salah satu kemajuan ya kan. Nah itu adalah peluang, dan mereka anak-anak muda sudah banyak yang apa istilahnya mencoba ya, bereksperimen, membuat karya-karya, itu potensi. Betul. Nah ketika Komite Ekraf melihat itu, lalu apa yang diaudiensikan kepada pemerintah daerah Kang? Ya, sebetulnya yang kami sampaikan sama bahwa para pelaku ekraf perlu didorong, difasilitasi. Ya mungkin istilahnya perlu edukasi yang lebih baik ya, sehingga ada standar kelayakan ya. Kemudian perlu diberikan motivasi, apakah berupa exhibition ya, pameran, awarding atau festival-festival, lomba dan sebagainya. Kemudian kalau edukasi kan bisa seminar, pelatihan dan sebagainya. Kemudian diberikan ruang-ruang pembelajarannya, kemudian ada difasilitasi ya, contoh misalkan untuk karya film misalkan pemerintah hadirkanlah peralatan film ya, untuk jadi anak-anak muda itu mereka punya gagasan, punya ide kreatif, itu tuntaskan aja idenya, bukan jadi sampah di pikiran karena nggak dituangkan jadi karya gitu kan. Kalau misalnya ada fasilitasnya berarti kan mereka tinggal tuntaskan idenya ya, kemudian bikin proposal, pemerintah fasilitasi sampai jadi karya gitu, dan berikan supervisi, contoh seperti itu. Kemudian berikan bantu promosinya ya kan, sehingga karya-karya yang mereka buat itu bisa dipromosikan ya lebih baik lagi dengan promosi yang lebih layak begitu. Nah kemudian apa istilahnya, bantu bagaimana membuka pasarnya. Betul Kang. Sebetulnya sama, mirip dengan UMKM juga sama kan? Sama ya. Nah Komite Ekraf sendiri membuka layanan untuk umumnya seperti apa Kang? Ya artinya karena kami menggali potensi, kami juga mungkin kalau boleh dibilang mungkin kami teman curhat, teman ngobrol untuk ekonomi kreatif ya. Asal jangan pinjam duit ya Kang ya. Ya apa itu di luar tupoksi, tapi nggak tahu kalau di belakang ya. Oh kita kalau di belakang layar ya Kang ya. Ya kalau di belakang mungkin yang dari Komite Ekraf yang pinjam. Karena yang dibinanya atau yang dikelolanya mungkin lebih sukses gitu kan. Ya kan. Istilahnya kita tupoksinya memberikan masukan kebijakan begitu. Saya rasa ini saat ini mungkin agak mulai kebangkitan nih Ekraf ini di Kabupaten Kuningan. Kita punya Uniku yang membanggakan ya kan. Ada pembuatan aplikasi, kemudian DKV-nya juga, jurusan DKV itu kan salah satu subsektor Ekraf juga. DKV-nya katanya sudah 15 kali juara di tingkat internasional, kan luar biasa itu ya. Dan kemarin ada pameran juga FinX ya, kalau saya lihat karyanya bagus-bagus sekali. Jadi potensinya luar biasa Kuningan itu. Dan itu harus diapresiasi ya sama kita semua ya Kang ya. Belum lagi warga Kuningan. Ya, belum lagi karya-karya konservatif, artinya kan warisan tradisional kita.
bagus sekali ya, misalkan angklung ya, di Citantu ya ada tokohnya, contohnya Kang Edi gitu ya. Pelukis juga ada contohnya tokohnya Kang Asep Deni yang Republik Sendal Jepit itu ya kan. Betul. Nah kan banyak sekali pelakunya dan ada, wah luar biasa, artinya Kuningan nggak kekurangan potensi gitu. Film juga sering banyak komunitas yang karyanya sering juara sampai nasional internasional, bukan daerah lain ya, Kuningan menang gitu istilahnya, artinya Kuningan berpotensi gitu. Apalagi sumber daya alam Kuningan itu nggak kekurangan ya. Kalau misalkan mau syuting apapun ada Kuningan gitu. Harusnya bisa jadi tempat yang bagus untuk pembuatan film begitu. Nah saya kira potensinya besar. Berarti memang saat ini kita harus bangga ya Kang ya? Harus bangga dan harus bangkit, harus percaya diri dan harus lebih kreatif lagi. Amin ya. Oneters yang ada di rumah kita tuh sebenarnya harus bangga gitu ya Kang ya. Betul. Kuningan saat ini walaupun dengan berbagai macam permasalahan ya tentu pasti di mana-mana ada ya Kang ya. Tapi kita juga harus melihat dari sisi positifnya ya Kang ya. Kuningan juga punya kebanggaan dan itu harus kita terus di blow up ya Kang ya, di show akan semuanya gitu. Nah Kang, berarti memang masyarakat umum juga boleh nanti barangkali untuk konsultasi, untuk berdiskusi dan tentu Komite Ekra menerima itu semua ya Kang ya. Iya. Ajak kami kalau di acara-acara terkait ekonomi kreatif. Mungkin supaya nggak salah ya bahwa ekonomi kreatif itu kan sektor ekonomi yang berbasis ide, gagasan, pengetahuan ya. Nah, dan harus tahu juga apa aja sih, meliputi apa aja. Ada 17 subsektor ya. Jadi ada contohnya ada pengembangan game ya kan, pengembangan aplikasi, kemudian musik, pertunjukan, ada teater, ada stand up comedy juga dan lain-lain. Kemudian ada arsitektur, ada desain interior, ada DKV, ada desain produk, ada film, videografi, animasi gitu kan. Kemudian ada DKV itu desain grafis dan sebagainya ya. Kemudian ada kuliner juga, kriya atau kerajinan ya. Kemudian ada penerbitan itu contohnya ada yang penulis buku, novel, ya, kajian ilmiah juga, jadi penelitian itu kan jadi buku ya, itu semuanya di bidang penerbitan gitu ya. Nah dan lain-lain ya, saya tadi lupa apa saja yang sebutin, tapi intinya banyak sekali sektor ya, termasuk teater, drama itu kan pertunjukan ya, dan itu harus semuanya ada di kita itu ada. Cuma memang ada yang terangkat eksistensinya, ada yang memang sudah eksis dan tidak tidak begitu mungkin udah established ya, jadi tidak seperti arsitek itu kan banyak perumahan, banyak apa gitu ya. Tapi kadang-kadang memang ya yang berprestasi itu kadang-kadang agak sulit gitu diangkatnya. Tapi kalau yang ada yang panas sedikit cepet banget ya Kang ya naiknya itu. Masyarakat dong juga ya, Kang. Memang itu naluri masyarakat. Betul. Justru bagaimana caranya? Ini kan masyarakat itu perlu literasi yang baik. Betul. Contohnya dalam mengapresiasi. Exactly kan, setuju saya. Ya, karena ini ada sebuah perbedaan ya. Di luar negeri sana saya melihat bagaimana apresiasi besarnya terhadap seni gitu ya. Jadi kan ada istilah contoh pelajaran di sekolah ya, mungkin matematik dianggapnya punya level yang lebih baik daripada seni ya. Padahal sebetulnya tidak gitu kan. Ada istilah kalau ikan itu jangan diajari naik pohon gitu kan, contohnya ya kan. Artinya semua orang itu punya bakatnya masing-masing, talentanya masing-masing, tidak boleh dipaksakan untuk tadi. Contohnya ikan disuruh naik pohon ya kan istilahnya. Yang disuruh naik pohon adalah saya. Artinya istilahnya matematika itu sama hebatnya dengan seni itu sama hebatnya dengan matematika dan lain-lain gitu ya. Punya derajat yang sama karena semuanya juga istilahnya ada ininya ya, ada peluangnya begitu, seperti itulah. Ya, berarti ekonomi kreatif bisa menjadi tumpuan di suatu daerah ya Kang ya. Nah ini yang penting nih untuk dipahami. Kuningan itu konturnya naik turun tanahnya ya kan, sehingga
skalanya serba kecil-kecil, pertanian kecil-kecil, ya kan? Karena naik turun itu, perkebunan juga kecil-kecil, perikanan dan sebagainya itu juga kecil-kecil. Bedanya misalnya di Cirebon ada lahan tebu yang luas sekali sehingga ada pabrik, ya kan? Betul, karena luas sehingga ada pabrik karena demand-nya besar, ada pabrik gula, gitu ya. Kalau kita kan karena kecil-kecil susah untuk bikin pabrik besar, susah karena suplainya sedikit. Nah, kemudian jadi kalau misalkan karena skalanya kecil-kecil harus ada alternatif sektor-sektor yang bisa menghidupi masyarakat. Ya, dan di kita sudah ada sekolah jurusan DKV misalnya di Uniku, jurusan pengembangan aplikasi game di Uniku juga, dan di beberapa fakultas lain di jurusan perangkat lunak ya. Ya, ada sistem informasi, ada teknik informatika dan sebagainya. Nah ini kan harus disalurkan ya. Ada komunitas film, ada di sekolah-sekolah diajarin bikin film, ada juga ini ya lomba-lombanya dan sebagainya, banyak sekali ya, termasuk krianya, kulinernya dan sebagainya, banyak sekali di Kuningan. Dan mudah-mudahan itu alternatif. Betul. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, ekonomi kreatif ini bisa mengurangi kemiskinan di Kuningan. Nah itu dia, jadi harus disalurkan. Nah karena tidak tersalurkan, ini nih yang jadi persoalan. Karena misalkan ada banyak sekali SDM potensial, karena di Kuningan tidak ada salurannya sehingga dia harus keluar daerah. Artinya bahasanya adalah Kuningan ditinggal potensi besar, yaitu SDM. Karena apa? SDM-nya keluar dari daerahnya, bukan mengembangkan daerahnya sendiri karena nggak siap daerahnya, nggak ada salurannya gitu. Nah, ada sebuah desanya bagus tapi anak-anak mudanya karena tidak tersalurkan di desanya, dia harus meninggalkan desanya. Artinya desanya akan terus ditinggalkan potensinya gitu. Nah, makanya ini pentingnya membangun saluran-saluran untuk para pelaku ekonomi kreatif supaya bisa membangun di tempatnya masing-masing gitu, dengan talentanya itu. Mudah-mudahan ke depan ada ya Kang ya, mudah-mudahan ada dibantu dengan komite Ekraf Kabupaten Kuningan yang di dalamnya sudah tentunya expert semua ya Kang ya. Mudah-mudahan Kuningan bisa lebih maju lagi ya Kang ya. Nah, siap Kang Eko, harapan Kang Eko sendiri terhadap ekonomi kreatif di Kabupaten Kuningan itu seperti apa? Tentunya ya saya menginginkan agar semua, yang pertama, semua subsektor ekonomi kreatif di Kuningan tersalurkan menjadi industri, ranahnya industri, sehingga mereka bisa hidup dengan dengan kreativitasnya. Yang kedua mereka punya value yang baik, karena ini masalahnya karena tidak memahami bagaimana mengapresiasi karya-karya ekonomi kreatif, sehingga banyak sekali yang menilai rendah ya. Betul. Sehingga karena menilai rendah, sehingga masa depannya disuram gitu. Nah, jadi harus bagaimana supaya masyarakat paham bahwa ini punya value besar, harus dihargai, bukan hanya dengan penghargaan secara lisan gitu ya, tapi penghargaan secara ekonomis juga gitu. Artinya contoh fotografer kan punya peralatan bagus, kemudian yang mahal gitu, kemudian dia melalui proses pembelajaran yang lama, ya berikanlah value yang layak gitu. Contoh juga pembuat aplikasi, mereka itu siang malam berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk bisa membuat aplikasi ya. Betul. Jangan sampai nilainya itu sama dengan yang sekedar misalkan gaji office boy misalkan, gitu nggak sebanding sekali gitu ya istilahnya. Contoh itu pengarahan secara ekonomis ya. Jadi semua pihak berikanlah nilai ekonomi yang layak, jangan merendahkan karya-karya mereka. Karena karya itu mahal, betul ya Kang ya? Betul. Karya itu mahal, saya juga merasakan bahwa pikiran, jiwa raga kalau ketika kita mau berkreasi itu kan, aduh, kita tumpah ruahkan gitu ya kan, sekuat tenaga, sekuat pikiran. Makanya mudah-mudahan ke depan juga Kabupaten Kuningan semakin maju lagi di bidang ininya kayaknya, kreativitasnya gitu ya Kang ya. Harapan komite Ekraf sendiri untuk pemerintah kan, karena kan sebentar lagi juga mau berakhir ya Kang ya pemerintahan yang sekarang, lalu juga untuk pemerintah yang akan datang itu kan.
Ya, siapapun nanti yang akan memimpin ya, tentunya harapannya bahwa ini ekonomi kreatif itu adalah saluran yang penting yang bisa membangun karena bisa mendorong semua sektor pembangunan di Kabupaten Kuningan. Jadi siapapun nanti pemimpinnya diharapkan yang benar-benar sangat aware dengan ekonomi kreatif sehingga bisa membantu mengembangkan ya ekonomi kreatif di Kabupaten Kuningan. Jadi mendorong dengan lebih besar lagi ya. Nah seperti itu sehingga semua para pelaku ekonomi kreatif itu bisa berkembang dan bisa bisa mempunyai kesejahteraan yang lebih baik. Amin amin. Dan juga tentunya harus relevan dengan hari ini ya Kang ya. Betul. Yang terjadi dan juga mudah-mudahan saya juga berharap ini masyarakat Kabupaten Kuningan bisa mendengar obrolan kita ya Kang semuanya gitu dan Amin. mempunyai motivasi gitu ya Kang ya, mempunyai harapan baru gitu di Kabupaten Kuningan ya Kang ya. Betul. Kang ada barangkali mau ada closing statement boleh atau mau quote sedikit boleh gitu. Iya. Sebelum kita menutup acara ini karena saya tahu harus ada acara lagi gitu ya Kang. Oke. Ya mungkin dari saya anak-anak muda jangan ragu-ragu, kembangkan potensinya, kembangkan pupuk ide gagasannya, jadikan karya yang nyata, jangan sampai idenya putus di tengah jalan ya. Jangan sampai ada ide menjadi sampah, jadikan ide tersebut menjadi karya yang nyata. Itu aja sih. Alhamdulillah, aduh Kang. Aduh ini closing statementnya membuat saya juga merasa terus ingin bangkit Kang, ingin maju gitu ya. Harus kan. Ini saya sangat mengapresiasi ini luar biasa Kang Dani, istilahnya saya mungkin dari hari ke hari ini terus tumbuh kebanggaan ya atas potensi kita secara nasional. Kita punya Putri Aryani contohnya ya kan, tunanetra juga ya kan. Kemudian banyak sekali dengan contohnya band Mata Ilang, band yang baru namanya Blind Generation ya kan. Kemudian banyak sekali talenta dari para tunanetra ini harus istilahnya. Saya sangat mengapresiasi Kang Dani bisa memproses semua sendiri juga. Wah itu luar biasa. Itu extraordinary Kang buat saya ya. Saya membanggakan gitu. Kita juga sama Kang masih banyak belajar ya, gitu. Tunanetra Kabupaten Kuningan. Masih banyak belajar. Mudah-mudahan nanti ada kita bisa kolaborasi Kang ya. Amin insyaallah. Salam juga kepada seluruh kepengurusan di komite ekstra di Kabupaten Kuningan kayaknya. Nah, Oneters yang ada di rumah dan dimanapun berada pokoknya yang saya sayangi, tentunya kita sebagai manusia harus terus mengasah pikiran kita, mengasah hati kita. Mudah-mudahan dengan kita berkreasi, mudah-mudahan dengan kita terus meningkatkan, mengupgrade diri kita sendiri untuk sebuah kreasi, itu bisa menjadikan Anda mendapatkan sebuah keberuntungan dalam hidup kalian semuanya. Nah, akhir kata, saya juga mau ucapkan terima kasih juga nih ya. Pokoknya sekali lagi saya ucapin terima kasih lagi buat Kang Eko, buat Kopi IU, buat semua yang sudah membantu acara ini berlangsung itu. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di obrolan tunanetra berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Talk to throw a bone. For a while, sleeping like a thief. The curiosity, keep the cat alive. You see. Stranded on the carpet, head under the faucet. You're my alibi. It's fair enough you wanna cock it, hoping I'll forget following the night. You made a
joke about the half-cut 80 met a foreign lady, made her cry. Well, luck's been changing and it's so apparent. Got a cold white rabbit's foot at home.